kitab suci. Ya, sepakat kita katakan di luar Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita jaminan keselamatan, dan aku memberikan keselamatan bagi setiap mereka yang percaya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oke, saya mau tanggapi sedikit apa yang menjadi kritik dari Pak Ustadz Supei tadi. Mungkin beliau kelepasan, teman-teman. Alkitab itu makin dibahas makin pusing. Yang pusing membaca Alkitab itu orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang cuma mencari kesalahan di dalam Alkitab. Makanya dia pusing membaca Alkitab. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen, kita yang mempunyai hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan satu yang saya selalu bangga dengan Alkitab, Alkitab tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menjelaskan setiap pertanyaan dari orang yang ingin bertanya tentang iman kekristenan. Alkitab sanggup menjawabnya. Ya, Alkitab tidak butuh support dari kitab-kitab lainnya. Mari kita buktikan, teman-teman, karena arahnya lebih kepada kitab suci. Mari kita buktikan Alkitab atau kitab Pak Ustadz Supei yang adalah firman dari Tuhan, ya, menggunakan data dan dalil yang ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab kita tidak pernah menantang siapapun, teman-teman, tetapi Alkitab kita bebas dibuka, bebas dibaca, bebas buat mereka yang ingin mengerti tentang firman Tuhan. Ya, Alkitab kita tidak pernah mengklaim dirinya sempurna, tetapi Alkitab kita sanggup menjawab setiap pertanyaan dari orang-orang yang ingin bertanya tentang iman kekristenan. Ya, saya akan bawa data saya di dalam Matius 28. Sebentar ya, saya bukakan datanya. Matius 28 ayat yang ke-20. Karena ayat yang ke-19 sampai dengan ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buktikan, teman-teman, menggunakan data dan dalil yang ada. Alkitab ataukah Al-Quran yang adalah firman dari Tuhan. Buat teman-teman Kristen, kencengin tab-tab layarnya, teman-teman, di posting-posting ulang, di share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ya, nanti juga saya akan ada sedikit pertanyaan kepada Ustadz Supei dengan narasi-narasi yang disampaikan Pak Ustadz Supei tadi, ya, teman-teman, ya. Otomatis ketika saya bertanya, data dan dalil saya adalah Al-Quran Pak Ustadz Supei, Al-Quran dan hadis, ya, di dalam iman Pak Ustadz Supei. Buat teman-teman Kristen, kencengin dulu, teman-teman, tab-tab layarnya, di posting-posting ulang, di share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat, ya, teman-teman, ya. Yang belum absen boleh di absen dulu, teman-teman. Yang belum share boleh di share dulu, ya. Saya tidak banyak untuk opening statement saya karena ini tema yang dibawakan Pak Ustadz Supei. Saya cuma mengikuti arah pertanyaan Pak Ustadz Supei. Pak Ustadz Supei nanti bertanya kemana, kita akan mengikutinya, ya, teman-teman, ya. Tapi saya yakin dan percaya malam ini kita akan buktikan kalau Alkitab adalah kitab suci yang sempurna, ya. Alkitab adalah firman yang datang dari Tuhan, ya, teman-teman, ya. Oke, buat teman-teman Kristen, kencengin yuk tab-tab layarnya, teman-teman, di posting-posting ulang, di share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ini tema, kita akan ikuti apa yang disampaikan Pak Ustadz Supei, ya. Temanya soalnya tema dari Pak Ustadz Supei. Kita mau random malam ini, kita mau bebas bahas apapun, teman-teman. Jadi kita tidak ada hal yang spesifik, ya. Silakan Pak Ustadz Supei. Oke, ya, giliran kita, ya, kawan-kawan. Oke,
Ini adalah pertanyaan pertama kita terhadap kitabnya Kristen ya teman-teman semuanya. Teman-teman kan biasanya sudah melihat live streaming saya bertahun-tahun. Kenapa saya selalu menyebut kitabnya Kristen itu Bible gitu ya, bukan Alkitab? Karena saya mempunyai pertanyaan gitu. Sebelum saya menjelaskan kenapa alasannya, saya mempunyai pertanyaan dulu tentang masalah kosa kata Alkitab. Dari mana penamaan itu gitu? Ya, dia berasal dari bahasa apa? Terus dapatkah Anda menunjukkan dari bahasa Yunaninya ada kosa kata Alkitab? Atau jangan-jangan ya ngambil atau nyolong dari Al-Quran saya, kan gitu? Itu dulu, dibuktikan dulu ya penamaan dari kitab Anda itu ya sebelum saya membahas isinya. Penamaan kitabnya itu dari mana? Dinamakan Alkitab. Berasal dari bahasa apa? Ya, terus akar katanya apa? Karena ya teman-teman, kita mengetahui bersama ya, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Hal ini berdasarkan ya sesuai dengan ayat yang saya baca tadi. Biar kawan-kawan mengetahui, saya akan bukakan ayatnya berdasarkan dengan data bahwa nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab. Nih, Quran surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Coba kita baca ya sama-sama teman-teman semuanya. Nih ya, ini saya bacakan Arabnya. Zalikal kitabu la raiba fih ya. Zalika Alkitab. Sekali lagi, zalika Alkitab. Apa terjemahnya? Alkitab di sini adalah Al-Qur'an ini ya. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi penamaan Alkitab itu sebenarnya adalah nama lain dari Al-Quran. Saya mau tahu jawaban Bang Oki, terserah dia mau browser kemanapun ya silakan. Coba dijelaskan dulu penamaan Alkitab diambil dari mana, dari bahasa apa. Terus ya kita mengetahui bersama Bible itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Dapatkah Bang Oki menunjukkan kepada saya penamaan Alkitab dalam bahasa Yunani gitu? Karena seperti yang saya ya sampaikan kepada Anda semuanya, saya mempunyai alasan untuk mempertanyakan hal ini. Sekali lagi ya teman-teman ya, penamaan Alkitab satu perlu kita ketahui. Seperti yang saya tekankan di opening, itu tidak ada Alkitab itu penyelidikan ataupun kesaksian dari seseorang yang tidak jelas kesaksiannya. Penamaan Alkitab itu 100% dari firman Tuhan. Tidak cocok ya kalau kitab kita dinamakan Alkitab tetapi isinya kesaksian dari seseorang, terus dari cerita orang lain, terus dari penyelidikan seseorang. Itu nggak cocok. Lebih cocoknya itu dikatakan adalah sejarah dari seseorang atau karangan seseorang. Jadi ya, ini mungkin pertanyaan yang berat yang pernah saya utarakan dengan Bang Oki. Jadi saya minta jelaskan dulu, penamaan Alkitab itu dari mana gitu. Ya, dari mana? Kok bisa-bisanya nama kitab Kristen di Indonesia Alkitab? Padahal kalau kita melihat ya ke Yunani, nama kitab Kristen namanya Biblos. Kalau kita lihat ke Amerika, nama kitab Kristen namanya Bible. Kalau kita lihat ke Arab Saudi, nama penamaan dari kitab bahasa Arab ya milik Kristen itu adalah Al-Muqaddas gitu. Kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab gitu loh ya. Dari mana penamaan ini? Ya, jadi saya minta jelaskan hal ini sejelas-jelasnya dari segi penamaan dulu, baru saya akan mengupas isi dari kitab Bang Oki dan mempertanyakan beberapa hal di dalam kitab Anda tersebut. Ya, teman-teman. Teman-teman yang Kristen jangan marah ya.
Saya belum mendengar lagi jawaban dari Bang Oki. Kenapa kalian udah marah-marah gitu di kolom komentar? Ya, sabar dulu. Ya, lihat dulu jawaban Bang Oki. Terima kasih. Oke. Siap teman-teman. Ya, silakan di-mute Pak Ustadz. Baru kali ini Pak Ustadz Yusuf PI bertanya hal yang susah katanya buat Bang Oki. Yang pertama saya mau sampaikan dulu teman-teman, agama Islam baru muncul pertama kali di abad ke-6 di Jazirah Arab. 610 sampai dengan 632 Masehi di Jazirah Arab. Kalau Pak Ustadz bilang tadi mencuri, saya mau mengajak kita menggunakan logika dasar yang sederhana. Logika dasar yang sederhana. Apakah mungkin yang lahir terdahulu mencuri yang belum datang? Itu logika yang paling sederhana dan paling gampang. Apakah mungkin yang lahir terdahulu mencuri yang belum lahir? Apanya yang mau dicuri? Tetapi ada kemungkinan besar ya teman-teman ya, ada kemungkinan besar kalau yang si ade ini yang lahir belakangan ini mengambil yang lahir terdahulu. Itu ada kemungkinan. Tetapi tidak akan pernah ada kemungkinan yang lahir duluan mengambil yang lahir belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya mau tegaskan, bahasa tidak milik satu agama. Pelajaran mana yang mengatakan kalau bahasa itu milik satu agama? Pelajaran mana yang mengatakan itu? Bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk seluruh dunia. Itu adalah alat komunikasi, bukan milik satu agama. Tunjukkan saya datanya kalau memang bahasa itu milik satu agama. Pakai data dan pakai dalil. Gunakan saya data sejarahnya, pelajaran bahasa Indonesia, apapun itu gunakan. Ya, bahasa itu bukan milik satu agama, tapi bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan. Sekarang saya mau jawab. Alkitab pertama kali itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ingat, bahasa Indonesia ini dasarnya itu adalah bahasa Melayu. Para penerjemah itu menggunakan Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen. Ya, kita pakai logika yang sederhana aja. Makanya beban pembuktiannya ada yang bertanya, di mana ada data dan dalil kalau bahasa itu milik satu agama? Atau kita butuh buka sama-sama teman-teman? Coba kita searching sama-sama ya. Coba kita buka searching sama-sama. Apakah bahasa milik satu agama? Sebentar ya, satu agama. Coba kita buka ya teman-teman ya. Nih, jadi jangan suka mengklaim-klaim ya Pak ya. Itu tidak, bahasa tidak secara eksklusif dimiliki oleh salah satu agama ya. Kalau ada orang yang bilang bahasa itu milik satu agama, saya yakin dan percaya malam ini guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia ini menangis teman-teman. Saya yakin dan percaya. Yang ketiga, kenapa Alkitab kami dituliskan dari hasil penyelidikan? Oh, betul Pak, itu tertulis di dalam Alkitab. Alkitab kami itu bukan Alkitab yang main klaim. Segala sesuatunya dari hasil penyelidikan, bisa dibuktikan melalui sejarah-sejarah yang ada. Saya yakin, saya tidak usah bertanya panjang lebar teman-teman. Kalau saya tanya aja, Isa itu sejarah hidupnya ada di abad keberapa? Benar nggak cerita itu? Benar-benar pernah ada nggak? Sampai tahun kapan itu nggak akan pernah dijawab. Itu karena tidak akan bisa dibuktikan melalui sejarah. Oke, kita sedang bertanya, kalau memang Al-Quran itu adalah firman yang datang dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak dan dimansuh? Kalau memang Al-Quran itu adalah firman yang datang dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya di dalam surat Al-Fil, surat ke-105 ayat 1 sampai 4. Tidaklah engkau dalam kurung Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung berbondong-bondong? Pertanyaan saya tentang cerita Raja Abraha,
Ini cerita yang benar-benar terjadi atau tidak? Cerita Raja Abraha. Ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ini ada terdapat juga di dalam Sirah Nabawiyah, ada juga terdapat di dalam Quran Pak Ustaz Yusufai. Cerita ini benar-benar pernah terjadi atau tidak? Tolong tunjukkan saya faktanya, silakan. Oke. Ya teman-teman Kristen, kencangin tap-tap layarnya teman-teman, ditembusin 500k teman-teman, tap-tap layarnya. Oke teman-teman semuanya ya, saya akan jawab dulu pertanyaan tentang Islam. Kalau Al-Quran itu firman Tuhan, kenapa ada nasakh wal mansukh? Bang Oki, Anda harus paham apa itu nasakh wal mansukh ya. Nasakh wal mansukh itu dia tidak mengubah hukumnya ya, tidak mengubah hukumnya. Contoh ya, dulu orang berzina di Arab Saudi, dia akan dihukum mati, dirajam sampai mati. Lalu ya Allah menurunkan lagi ya ayat untuk mengubah hukum tersebut, tidak sampai mati, tapi dirajam 100 kali. Ingat, hukuman rajamnya itu tetap berlaku ya, bukan ditiadakan ya tuh. Jadi masalah hukum baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keadaan manusianya pada saat itu yang menerima wahyu. Bukan sembarangan ya pengubahan tersebut gitu. Tidak sembarangan. Jadi perlu kita ketahui dulu ya, untuk masalah nasakh wal mansukh itu bukan meniadakan atau membatalkan ayat sebelumnya. Tidak, ayat sebelumnya berlaku di zaman manusia yang menerima firman saat itu. Tetapi di zaman manusia kemudiannya, kenapa Allah mengubah perkaliannya dari hukuman mati menjadi 100 kali ya? Yang dulu hukumannya sampai mati, yang ada sekarang aturannya diubah tapi rajamnya tetap gitu ya. Dah. Nggak ada ya pemusnahan atau ya perubahan dari Tuhan di situ. Tuhan hanya mengubah tata caranya. Nah, terus berkaitan nih tentang masalah katanya Kristen duluan ada, habis itu Islam ada di abad ke-7. Saya mau tanya, sebelum Islamnya di abad ke-7 itu muncul, Kristen mana yang pakai bahasa Arab? Ya, coba saya tunjukkan sama saya. Karena ya di Arab Saudi itu yang masuk hanya Nasrani. Tidak ada Kristen di Arab, tidak ada. Lalu Anda klaim bahwa Kristen memakai bahasa Arab duluan, itu Kristen mana gitu? Coba tunjukkan sama saya. Karena yang masuk ke Arab Saudi itu Nasrani Najran. Nggak ada Kristen masuk Arab Saudi, nggak ada ya. Tolong tunjukkan Kristen mana. Terus ya, Kristen mana yang Anda maksud memakai kosakata Arab yang menamai kitabnya Alkitab? Karena di zaman dulu ya, Kristen ya atau Nasrani yang di Arab Saudi menyebut kitab mereka itu bukan Alkitab, tapi Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid untuk perjanjian baru. Terus perjanjian lama Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Ayo, tolong tunjukkan di mana ya Kristen pakai bahasa Arab menamai namanya adalah Alkitab. Terus juga ya, tadi Bang Oki menjawab penjelasan penamaan Alkitab dari bahasa Melayu. Itu dari mana? Datanya di mana gitu. Terus nggak ada penjelasan ini Alkitab dari bahasa apa ya. Terus penamaan Alkitab, kitab ini berakar kata dari kata apa. Terus dari mana bahasa Yunaninya. Nggak ada. Yang ada tadi Bang Oki saya lihat hanya beretorika gitu ya. Nggak ada menjelaskan gitu. Terus tentang masalah bahasa ini bukan milik satu bahasa. Betul. Tetapi ya, satu agama itu mempunyai pemakaian bahasa. Paham? Contoh Arab. Arab tidak memakai bahasa Yunani dalam agama Islam. Memang ya agama yang namanya agama tidak mengklaim satu bahasa, tetapi yang namanya agama memakai satu bahasa. Contoh Al-Quran. Ya, Al-Quran
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berupa bahasa Arab, ya. Nah, nggak ada Al-Qur'an bahasa Yunani, nggak ada. Memang bahasa Arab bukan milik satu agama, tetapi ya Anda perlu tahu bahasa Arab yang mana, karena bahasa Arab tuh banyak macamnya. Ada bahasa Arab Palestina, ada bahasa Arab Suriah, ada bahasa Arab ya dari Madinah, ya Mekah, atau bahasa Arab dari Quran. Coba tolong jelaskan dulu secara rinci, ya silakan. Oke, teman-teman. Ya. Kita langsung jawab, bukan menjawab sih, kita menyanggah ya teman-teman ya, berapa narasi yang yang disampaikan oleh Pak Ustadz USPI. Pak Ustadz harus paham, Kristen Ortodok yang ada di Arab itu lebih dulu menggunakan bahasa Arab sebelum agama Islam lahir. Makanya saya katakan tadi Pak Ustadz, bahasa itu tidak milik satu agama. Terus kalau Al-Quran Pak Ustadz berbahasa Arab, kalau ada orang yang menggunakan bahasa Arab terus dibilang itu mencuri, itu namanya logical fallacy Pak Ustadz ya. Ketika Al-Quran Pak Ustadz USPI berbahasa Arab gitu kan, Al-Quran Pak Ustadz USPI berbahasa Arab, terus ada orang menggunakan bahasa Arab terus dibilang itu mencuri katanya teman-teman, karena kebetulan Al-Qurannya berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu cuma milik agama Islam gitu, sedangkan bahasa itu adalah alat komunikasi semua bangsa. Makanya saya sampaikan tadi, guru bahasa Indonesia menangis malam ini melihat narasimu Pak. Ya, guru bahasa Indonesia malam ini menangis melihat narasi Pak Ustadz USPI. Ya, ketika dia mengatakan kalau memang Al-Quran itu berbahasa Arab, berarti kalau ada orang yang menggunakan bahasa Arab itu mencuri. Coba saya mau tanya dengan Pak Ustadz USPI, bahasa Arab itu pertama kali ada di dunia ini tahun berapa? Coba Pak Ustadz USPI jawab pakai data dan dalil. Bahasa Arab itu pertama kali ada di dunia ini tahun keberapa? Dibandingkan dengan agama Islam itu munculnya di abad keberapa? Mari kita bandingkan nanti. Agama Islam itu muncul di abad ke-7 di Jazirah Arab. Mari kita buktikan bahasa Arab pertama kali muncul itu abad keberapa? Ayo, silakan, ya, silakan. Tapi kalau kita lihat fakta sejarahnya, agama Islam baru pertama kali muncul itu di abad ke-7 di Jazirah Arab. Yang kedua, Pak Ustadz USPI tadi bilang Allah itu tidak mengubah hukumnya, tetapi itu dilakukan sesuai dengan keadaan manusia. Tentang ayat-ayat yang dinasak mansuh, Pak Ustadz, Allah itu kan maha tahu, betul? Allah itu maha tahu Pak Ustadz. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Kenapa tiba-tiba dirubah? Memangnya dia tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun, 100 tahun ke depan? Tiba-tiba kaget, itu tiba-tiba dirubah sesuai dengan keadaan manusia, yang sesuai narasi Pak Ustadz USPI tadi, sesuai dengan keadaan manusia kata Pak Ustadz USPI tadi, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau katakan dengan Pak Ustadz USPI, Pak, kami itu kalau berbicara bukan sesuatu yang tidak bersumber dan tidak berdata, ya. Sejarah penerjemahan ketika Alkitab pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia, para penerjemah menggunakan Alkitab untuk merujuk kepada kitab suci Kristen. Saya bersumber Pak, itu. Saya tidak asal ngomong saja, ya. Saya tidak asal ngomong Pak, narasi saya bersumber, tidak asal ngomong ya. Kebetulan juga kita belajar tentang bahasa kenapa di Indonesia itu menggunakan, kenapa di Indonesia itu namanya Alkitab, itu kita juga belajar untuk itu ya. Al-Satu supaya ngomong-ngomong, pertanyaan saya kok nggak dijawab ya. Di dalam surat Al-Fil surah ke-105 tentang cerita burung Abraha, ya, bukan burung Abraha, cerita Raja Abraha yang ketika ingin menyerang Ka'bah. Itu cerita yang benar atau tidak? Itu kan peristiwa besar,
Ya, itu kan peristiwa besar itu. Tertulis di dalam Quran, ada juga di dalam Sirah Nabawiyah halaman ke-48, paragraf kedua itu ada. Ya, tolong jawab pakai data, Pak. Raja Abraha ketika dia ingin menyerang Ka'bah, cerita burungnya itu loh ya, yang saya tanya. Ketika burung melempar-lemparkan batu itu cerita benar atau cerita yang salah? Itu benar-benar pernah terjadi atau tidak? Ya, kalau kita masih mau berkelit di kenapa menggunakan nama Alkitab, Pak, yuk kita bongkar isinya. Kita buka isinya, bukan namanya. Ya, nama itu tidak menjamin isi. Mari kita buka isinya, apa yang diajarkan di dalamnya. Silakan. Ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, ya saya akan jawab dulu tentang masalah Abraha. Ya, Abraha agresi militernya terhadap Ka'bah itu pada saat tahun gajah. Ya. Jadi seperti itu Bang Oki, dan betul terjadi. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim yang menjaga Ka'bah, itu ada ceritanya ketika tentara Abraha menyerang Ka'bah. Nah, jadi seperti itu, ada ceritanya gitu. Oke, ya Bang Oki, dan itu betul terjadi. Oke, lalu Anda mau tanyakan dari mana gajahnya? Kan kayak gitu nanti, padahal di Arab Saudi nggak ada gajah katanya. Dah, tuh nanti saya jelaskan ya secara rinci dari mana Abraha membawa gajahnya ya. Jelas bukan dari Arab Saudi, karena Abraha itu bukan orang yang tempat tinggalnya di Mekah, bukan. Oke, ya. Terus ya Bang Oki, tentang masalah kosakata Alkitab dari bahasa Melayu. Ini bikin ketawa semua hewan ya kayaknya. Bukan lagi manusia ya, tapi apa? Tapi hewan semua ketawa gitu. Alkitab dari bahasa Melayu ya. Coba kalau kita melihat ya teman-teman, ya Alkitab tuh dari bahasa mana? Ya ini yang standar aja ya, dari Wikipedia aja ya, yang standar, bukan Islam, bukan Kristen dia ya memacunya, bukan. Tapi dia mengatakan seperti apa? Ya, Alkitab ya bahasa Indonesia berasal dari frasa Alkitab bahasa Arab. Ya. Udah tahu yang depannya itu al, pasti Arab ya. Nggak ada al itu ya bahasa Yunani, nggak ada. Ataupun bahasa Kristen dari Ortodok, nggak ada. Kau bilang ya yang memakai bahasa Arab Kristen Ortodok. Kristen Ortodok tuh bukan di Arab Saudi kawan ya. Yang namanya Kristen Ortodok itu letaknya di Suriah, di Palestina, daerah Syam, bukan di Arab Saudi. Yang masuk ke Arab Saudi itu adalah Nasrani Najran, ya, bukan Ortodok, ya, nggak ada. Makin kacau juga Bang Oki ini lama-lama. Kristen Ortodok nggak ada di Arab Saudi, nggak ada ya. Yang namanya Kristen ya itu nggak ada masuk Arab Saudi. Yang ada Nasrani. Lalu apakah Nasrani dengan Kristen itu beda? Jelas beda. Yang namanya Nasrani itu keturunan dari Yakub, Bani Israel. Mereka menegakkan Taurat, wajib sunat, mengharamkan babi. Terus juga ya kalau kita lihat di Tarbiyah Imam Asy-Syafi'i ya, yang namanya Nasrani itu ahli kitab. Ya, ahli kitab, orang yang diberi kitab, ahli kitab. Tapi sedangkan Kristen, apakah ahli kitab? Terjemahannya aja kagak paham Kristen ya. Mau gimana? Masa sama terjemahan aja ya mereka nggak paham gitu dengan kitab mereka. Gimana mau kita sebut ahli kitab? Gak bisa gitu ya Bang Oki ya. Kalaunya bahasa Melayu, coba tunjukkan kata dasar dari Alkitab itu apa dalam bahasa Melayu. Saya mau tahu. Saya akan kejar data Anda karena Anda beralasan yang namanya Alkitab itu berasal dari bahasa Melayu. Sekarang saya mau tanya,
kata dasarnya itu apa? Kalau memang betul dari bahasa Melayu. Coba saya akan kritisi ya penamaan kitab Anda ini dulu. Saya akan kejar datanya gitu. Ya, mungkin ya itu dulu sedikit tentang masa nasakh wal mansukh. Bang Oki, di zaman para nabi, contoh Abraham atau zaman Nabi Adam, nggak ada ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhaji, nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui Bang Oki, di zaman Nabi Adam kagak ada pesawat, di zaman Abraham kagak ada pesawat. Bagaimana orang mau menunaikan haji di pulau-pulau lainnya di luar Jazirah Arab? Maka dari itu ya tidak ada perintahnya di zaman Nabi tersebut. Lalu ya dimansuh. Ada lagi nih perintah untuk berhaji bagi seluruh manusia. Karena apa? Zamannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kehidupan manusia makin maju dan dia bisa bikin pesawat untuk terbang melaksanakan ibadah haji. Tuh ya, Allah Maha tahu Bang Oki. Ya. Jadi jangan heran kenapa dinasakh dan dimansuh. Oke, kita langsung tanggapi ya teman-temannya. Ya. Jadi kalau saya lagi membacakan suatu sumber, didengarkan baik-baik. Yang saya sampaikan tadi penerjemahan, ya Pak Ustadz ya, penerjemahan itu loh yang ada di dalam Alkitab itu berasal dari bahasa Melayu, bahasa awal pertama. Tapi kalau Pak Ustadz bertanya arti kata Alkitab itu berasal dari bahasa mana, ini datanya Pak Ustadz. Ya, jadi Pak Ustadz jangan terlalu pede ya, jangan terlalu pede dulu. Silakan. Istilah Alkitab berasal dari bahasa Yunani tabibilia, yang berarti kitab-kitab Alkitab itu sendiri ditulis dalam 3 bahasa utama, Ibrani untuk sebagian besar perjanjian lama. Pak Ustadz, istilah Alkitab berasal dari bahasa Yunani. Ini apa Pak Ustadz? Jangan modal-modal mengklaim. Berkali-kali saya bilang jangan modal-modal mengklaim. Terus Pak Ustadz tidak berani menunjukkan datanya kepada saya Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz tidak berani menunjukkan kepada saya datanya. Kapan pertama kali bahasa Arab itu ada? Oke, kalau kita lihat datanya, agama Islam muncul pertama di Jazirah Arab. Ya, agama Islam muncul pertama kali di Jazirah Arab 610 sampai dengan 632 Masehi. Pertanyaan saya, kalau memang bahasa Arab ini milik agama Islam, kapan pertama kali bahasa Arab itu muncul di dunia ini? Jawab pakai data dan pakai dalil. Ya, jawab pakai data dan pakai dalil. Kita berbicara tentang sejarah sekarang, bahasa. Kalau memang bahasa Arab itu adalah miliknya agama Islam pertama kali ada di 610 sampai dengan 632 Masehi di Jazirah Arab. Itu data, itu sejarah. Saya berani bertanggungjawabkan itu. Kapan pertama kali bahasa Arab ada? Ayo, tolong tunjukkan saya data dan dalilnya. Kalau memang Pak Ustadz bilang tadi, oke, saya ikuti. Kalau memang Pak Ustadz ingin mengklaim Alkitab itu berbahasa Arab karena awalnya itu gitu kan, nggak apa-apa. Ya, kita lihat Al-Quran muncul pertama kali abad keberapa Pak Ustadz? Al-Quran muncul pertama kali abad keberapa itu? Ya, terus juga saya minta bukti sejarah tentang Raja Abraha. Buktinya mana? Mari kita buka data dan dalilnya Pak Ustadz. Kita buka data dan dalilnya ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman, sebentar aku bukakan dulu ya. Aku bukakan dulu data tentang sebentar ya guys ya. Sebentar aku tunjukkan dulu teman-teman. Sebentar ya. Saya lupa datanya ditaruh di mana.
Sebentar ya, kita tunjukkan dulu datanya. Sebentar guys. Oke Pak Ustadz, sekarang saya bukakan datanya kepada Pak Ustadz. Saya minta datanya Pak Ustadz kalau memang cerita ini benar ada. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mari kita buka isinya teman-teman ya. Kita buka isinya ya. Oke teman-teman, Surabaya klikmu.co.id memperingati Maulid Nabi SAW. Sekolah bernuansa bahwa SD Muhammadiyah 9 Surabaya mengadakan dongeng ceria dan berbagi bersama. Dongeng ceria Pak Ustadz. Dongeng ceria kisah Raja Abraha. Ini literasi dari Pak Ustadz loh ya yang nulis ini ya. Nabi Muhammad nih SD Muhammadiyah 9 Surabaya Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz menanggapi ini? Gimana Pak Ustadz menanggapi itu Pak Ustadz? Saya minta data dan dalilnya. Mana? Kalau memang cerita itu benar-benar pernah terjadi Pak Ustadz, silakan. Ya teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Silakan. Baik ya teman-teman, syukron jazakallah ya. Jadi begini ya Bang Oki, mungkin kalau tentang cerita Abraha ya saya menampilkan dari artikel, yaitu kan Anda akan menyangka dongeng kata Anda. Baik, saya akan bawakan penelitian dari orang Kristen tentang kejadian Abraha ya. Nih, apakah dongeng menurut mereka ya dari peneliti-peneliti ini pada tahun 2015 ya? Penelitinya siapa? Di sini ya teman-teman ya, Elias J. Haben, terus John T. Catey ya. Ketiganya peneliti sejarah dari Amerika Serikat gitu ya, yang mengamati cerita kegagalan serangan Abraha berdasarkan surah Al-Fil 3:4-5. Oke? Nah, lalu apa kata mereka di sini ya? Di sini ada ya, mereka menuliskannya pasukan dengan kondisi menyedihkan, kemunculan luka bernanah dan bukan ya darah bukan disebabkan kerikil panas, melainkan kemungkinan terjadi akibat terkena serangan penyakit. Oke. Lalu di sini tentang masalah nih ya, tentang masalah Mutalib, mereka juga mengemukakan ya kayak gimana gitu ya, ketika ya Abraha menyerang Ka'bah tersebut, karena penjaga Ka'bah pun ada. Jadi dari Bani Hashim, kakeknya Nabi ya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, nih ya, di sini kamu bisa baca ya. Enggak usah ini deh ya. Kagak usah dari Islam gitu literasinya ya, tapi dari Kristen. Yang dimaksud serangan itu apa? Ya, wabah cacar yang merajalela di Jazirah Arab. Ya, jadi banyak sumber-sumbernya. Selain ini pun ada penelitiannya lagi, kan kayak gitu. Terus ya Bang Oki, tentang masalah penerjemahan. Ya, kata kau penerjemahan bahasa dari Bible. Kosakata Alkitab itu dari Melayu yang diambil dari bahasa Yunani Biblia. Ngaco. Mana kalaunya berasal dari bahasa Yunani, tolong tunjukkan kosakata Alkitab itu apa kata dasarnya. Kalaunya Biblia dipindah ke dalam bahasa Arab ya Bang Oki, maka bukan Alkitab bahasa Arabnya, tapi apa? Hanya kataba ya, bukan Alkitab. Kalaupun mau dipaksa dari kosakata Biblos Yunani, maka bahasa Arabnya juga bukan Alkitab, tapi kutubun. Ya, beda lagi, itu jamak tuh, kitab-kitab. Jadi kayak gitu, kumpulan buku-buku bahasa Arabnya bukan Alkitab, tapi kutubun. Jadi, kalaunya dari bahasa Yunani, apa kata dasar Alkitab yang dari bahasa Yunani? Silahkan kalian mati-matian nge-google ya, karena nggak bakal ada di Google gitu. Tuh ya, kalaunya namanya maling Bang Oki ya, yang namanya nyolong
Kalau maling tuh ngaku, maka penuh penjara di Indonesia ini. Yang namanya maling kalau kita kejar ya kebenarannya seperti apa, dia akan stuck. Nggak akan dia menunjukkan kebenaran itu. Dia akan berusaha menutupi dengan kebohongan yang lainnya. Jadi seperti itu Bang Oki. Nah, terkait tentang masalah sejarah ya, tentang masalah sejarah saya mau bertanya dulu Bang Oki ya. Saya juga penasaran sejarah yang ada di dalam Bible Anda. Beberapa bulan ini, 1-2 bulan ini saya tanyakan, nggak ada satupun pendeta yang bisa menjawab sejarahnya tentang masalah Matius 27 ya, nomor 52 sampai 53. Saya mau tahu itu sejarahnya dongeng atau tidak. Karena apa? Di situ waktu kebangkitan Yesus banyak kuburan terbuka ya, banyak mayat bangkit kan gitu. Yang saya tanyakan dulu Bang Oki ya, mayat siapa yang bangkit? Ada berapa orang mayat yang bangkit? Kuburan yang terbuka itu di kuburan mana? Tunjukkan ya. Ini Bible ini dongeng atau tidak? Kalian kan tahu ya teman-teman semuanya tentang masalah Bible. Orang-orang kudus katanya bangkit, menunjukkan dirinya ke kota Yerusalem. Itu kuburannya mana? Siapa saja yang bangkit? Terus ada berapa orang yang bangkit? Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Saya minta sejarah dari Bible tersebut. Ini dongeng atau bukan gitu? Coba tunjukkan sejarahnya. Silakan, atau bukti-buktinya. Oke. Ya, teman-teman. 5 menit aja terbatas Bang Oki ini ya. Silakan dulu ya, satu-satu. Kita langsung tanggapi ya guys ya, 2 pertanyaannya kita langsung tanggapi teman-teman semua. Ya, masalah Alkitab saya sudah jelaskan Pak Ustadz ya. Tentang penerjemahan kosakata Alkitab tadi saya sudah jelaskan, tapi mau berkelit di situ monggo silahkan. Oke, sekarang saya langsung jawab pertanyaan kedua Pak Ustadz di SUPI. Matius 27. Makanya kalau baca Alkitab jangan setengah-setengah. Ya. Ini saya jelaskan ya Pak Ustadz ya. Matius 27 ayat yang ke-53. Ini yang Pak Ustadz mau tanya kan? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus yang menampakkan diri kepada banyak orang. Pak Ustadz, ini cerita ini tidak satu dengan yang peristiwa penyaliban. Ini bukan cerita yang satu Pak Ustadz ya. Ini dan sesudah kebangkitan Yesus, ini peristiwa yang akan datang Pak Ustadz. Itu. Jadi kalau Pak Ustadz bertanya sekarang, loh ini belum terjadi Pak Ustadz. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini peristiwa nanti yang akan terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ini yang dimaksudkan Pak Ustadz di sini. Nah, kalau yang di atas ini Yesus bersulup dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, ini peristiwa penyaliban ketika Tuhan Yesus disalibkan. Nah, yang di sini Pak Ustadz ayat 53 dan ayat 55 dan 56 ini peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, yang melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Matius 27 ayat yang ke-53. Saya sudah jawab. Nah, sebentar teman-teman, saya mau tanggapi langsung narasi dari Pak Ustadz Yusuf PI. Kalau maling itu nggak akan ada yang ngaku. Kalau ngaku penjara penuh. Dari sudah 3 match ku minta, Pak Ustadz tidak berani menunjukkan secara jujur kapan bahasa Arab pertama tertua itu ada. Kita tunjukkan ya, kita tunjukkan datanya. Prasasti tertua abad ke-16, prasasti Arab yang tertulis dengan ditemukan berasal dari minus keempat Masehi Pak Ustadz. Agama Islam baru muncul di abad keberapa Pak Ustadz? Abad keberapa? Agama Islam baru muncul di abad keberapa? 610 sampai dengan 632 Masehi. Berarti orang sudah menggunakan bahasa Arab Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz dari tadi tidak mau jujur. Ketika saya tanya 3 menit, tunjukkan datanya kapan pertama kali bahasa Arab itu ada di dunia. Pak Ustadz nggak mau jawab, karena kalau Pak Ustadz jawab kena kan? Betul. Oke. Sekarang gini
ini aja deh. Kalau saya menunjukkan dari literasi Islam, kalian tuh tidak akan percaya, Ki. Nah sekarang saya tunjukkan dari penelitian Kristen sendiri. Data ini udah bosan saya bawa, sudah bosan saya Pak Ustadz kalau mau dibantah dengan data ini Pak Ustadz. CNBC ini kan yang Pak Ustadz bawa, baca dong kesimpulannya. Lalu soal gajah yang dibawa Abraha diketahui berjenis gajah Afrika, Loxodontia africana, yang sudah punah. Terlepas dari kebenaran historitas serangan itu, terlepas dari historitas kebenaran serangan itu masih dipertanyakan. Bacalah kesimpulannya, jangan kutip-kutip. Terlepas dari kebenaran historitas serangan itu, ini kan datamu, ini kan datamu. Ini udah bosan saya bahas data ini. Peneliti AS ungkap fakta Abraha gagal serang Ka'bah. Baca dong kesimpulannya, jangan dikutip-kutip. Kenapa suka sekali ayat Alkitab dikutip-kutip, ya? Literasi dikutip-kutip, kesimpulannya dibaca. Lalu soal gajah yang dibawa Abraha diketahui berjenis gajah Afrika, Loxodontia, yang sudah punah. Terlepas dari kebenaran historitas serangan, masih dibilang terlepas Pak Ustadz, entah benar entah tidak. Baca dong kesimpulannya. Satu hal yang pasti, Abraham memang tewas. Betul, Abraham memang tewas. Tetapi tentang serangan burung itu, benar atau tidak yang saya tanya? Kan? Itu jangan bawa data itu Pak Ustadz. Baca kesimpulannya. Itu tidak seperti yang Pak Ustadz masukkan. Silakan data lain, tunjukkan saya data lain Pak Ustadz. Silakan. Udah baik. Oke ya teman-teman semuanya, saya akan tanggapi dulu Bang Oki ya. Lagi-lagi ya, berapa match Bang Oki tidak menunjukkan kosakata Alkitab itu didapat dari mana ya. Apa akar kata dari Alkitab? Sampai sekarang berapa match awal sampai dari awal ya sampai sekarang gitu nggak ada gitu penjelasannya Alkitab tuh dari mana ya. Jadi kayak gitu. Coba Bang Oki ya, kalau kita ya memakai bahasa Arab, Anda bertanya dari bahasa Arab itu keempat 4 sebelum Masehi kan kayak gitu, 4 SM. Itu bahasa Arab dari mana? Sedangkan di zaman kuno ya, di zaman kuno bahasa Semit itu udah ada. Orang menyebutnya bahasa Arab kuno. Makanya ada tuh nabi yang diimani oleh umat Islam namanya Nabi Soleh. Bahasanya bahasa Arab ya. Lanjut, setelah Nabi Soleh ada namanya Nabi Hud ya, bahasa Arab ya. Jauh tuh sebelum Abraham nongol tuh ya. Aduh, lalu kau dapat data dari mana ada bahasa Arab kuno? Cuma ya Bang Oki, tidak seperti bahasa Arab sekarang. Huruf hijaiyahnya masih terbatas. Kalau sekarang kan huruf hijaiyahnya sudah ada 30. Kalau dulu huruf hijaiyahnya kurang dari 15. Itu bahasa Arabnya. Jadi kau mau mengklaimnya bahwa Kristen memakai bahasa Arab duluan. Kristen mana? Saya udah bilang Kristen Ortodok tuh daerah Syria. Coba Kristen yang Arab, yang di Arab Saudi itu ada nggak? Nongol nggak Kristen di Arab Saudi? Saya udah bilang yang ada di selatan Saudi itu hanya Nasrani, Najran, nggak ada Kristen. Lalu kau klaim bahwa Kristen lebih dulu memakai bahasa Arab. Mimpi. Coba tunjukkan 2 hal itu dulu sama saya kalau membuktikan bahwa Anda itu benar. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman semuanya ya tentang masalah Alkitab itu berasal dari bahasa apa, terus wazannya seperti apa. Karena saya udah bilang bahasa Arab itu adalah bahasa Arab. Nih saya jelaskan sama Anda, Alkitab ya,
Alkitab berwajan atau berakar kata dari kosakata kataba, yang artinya tulis, kitab, kewajiban, ketetapan, ya. Itu bisa kitab, kewajiban, ketetapan. Bisa. Contoh ya kenapa diterjemahkan jadi kewajiban. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, kewajiban ya. Atau jadi yang namanya Alkitab itu bahasa Arab. Dapatkah Anda bantah data saya? Coba tunjukkan dari mana bahasa Arab, bahasa Yunani yang seperti saya jelaskan tadi. Apa ya, Bang Oki, apa kosakata Arab, kosakata Yunaninya dari Alkitab itu? Coba ya. Dari tadi saya menjelaskan seperti itu seperti apa. Terus ya Bang Oki tentang permasalahan Abraha, saya bisa tunjukkan data ya, tunjukkan data tentang masalah Abraha, bukan cuma satu tapi puluhan gitu. Tentang masalah Abraha ini bukan cuma CNBC ya, CNBC tadi, tapi juga Bang Oki tentang masalah sejarah ya, sejarah dari Abraha tersebut. Adakah burung ababilnya? Adakah ditemukan? Ada Bang Oki ya, banyak ya. Nih, kalau Bang Oki ya membaca banyak informasi tentang Abraha nih, tentang masalah burung ababilnya adakah ditemukan atau tidak, kan kayak gitu. Di sini kan ada juga ya dijelaskan tentang sejarahnya Abdul Muthalib ya, tidak mau berurusan dengan Abraha. Karena apa? Ka'bah itu mempunyai pemiliknya. Banyak Bang Oki ya datanya. Banyak gitu tentang masalah Abraha itu berhambur. Jadi kalaunya masalah kisah Abraha dan gajah yang binasa ya, tentang yang kamu bawakan tadi, terlepas dari kebenarannya, ya jelas benar. Karena apa? Ada sejarah dan ayatnya ya. Tuh, ada sejarah dan ayatnya. Jadi siapa yang dapat menyangkali? Penelitiannya juga ada. Hei Bang Oki, coba jelaskan dulu ya, jelaskan dulu tentang masalah kosakata Alkitab tadi. Saya tadi mau mengejar sejarah yang mayat zombie bangkit tadi, tapi nggak sempat nih nanti ya. Sebentar teman-teman, kita langsung jawab dulu ya. Dari awal ini kan saya sudah sebutkan sama Pak Ustadz ya, datanya masih harus tampilkan berulang ya Pak Ustadz ya. Masa saya harus tampilkan berulang untuk Pak Ustadz ya. Akar kata Alkitab dalam bahasa Yunani adalah Biblia atau Biblion, yang berarti buku-buku atau buku. Kan dari awal saya sudah tunjukkan itu ya. Kenapa harus diulang-ulang lagi? Saya harus menunjukkan hal yang sudah saya tunjukkan. Kenapa harus saya tunjukkan berulang-ulang? Ya Pak Ustadz, gini loh, makanya saya bilang ya, saya nggak tahu ketika kalian bernarasi itu kalian sadar nggak sih dengan yang kalian ucapkan itu? Atau kalian nggak sadar? Oke, lo sebelum Islam muncul memang bahasa Arab itu sudah ada. Lo berarti orang-orang dulu sudah menggunakan bahasa Arab sebelum agama Islam muncul di Jazirah Arab di abad ke-6. Kan logika sederhananya seperti itu. Saya nggak tahu, makanya gini teman-teman, aku kadang-kadang bingung ya ketika berdiskusi dengan mereka ini teman-teman. Mereka ini sadar nggak sih dengan yang mereka ucapkan? Kamu mengklaim kalau Alkitab itu bahasa Arab dan itu milik Islam, orang Kristen mencolong. Lo kamu sendiri yang ngomong lo nabi-nabi terdahulu sudah menggunakan bahasa Arab. Saya nggak perlu bantah yang lain. Itu kan berarti bahasa Arab sudah lebih dulu digunakan Pak Ustadz, sebelum agama Islam muncul. Logika sederhana Pak Ustadz. Itu logika sederhana. Hal paling simpel. Makanya saya katakan tadi, yang lahir duluan tidak mungkin yang mencuri lahir belakangan. Aku nggak tahu teman-teman. Makanya ya, ketika dia bernarasi ini, dia paham nggak sih dengan yang disampaikannya? Kita sedang ingin membuktikan apakah Alkitab ini mencuri dari bahasa Arab, dari kitab Pak Ustadz. Pak Ustadz sendiri yang ngomong, lo sebelum agama Islam itu muncul memang bahasa Arab sudah digunakan. Lo sudah, itu sudah menjawab. Agama kami Pak Ustadz, iman kami lebih dulu ada dibandingkan iman Pak Ustadz. Memang berat teman-teman ya. Itu. Nah terus biasakan Pak Ustadz gini Pak Ustadz, kalau saya menunjukkan data itu Pak Ustadz,
saya bacakan. Jangan Pak Ustadz tunjukkan, saya nggak tahu apa yang dibacakan itu tadi. Yang saya tanya cerita burung, saya tidak bertanya burung ababil itu benar-benar ada atau enggak. Saya nggak tanya burung ababil. Yang saya tanya cerita burung ababil membawa batu ini loh, itu yang saya tanya benar apa enggak. Terus ditunjukkan, dibacakan pelan-pelan Pak Ustadz, dibacakan pelan-pelan. Itu ya, ini kalau aku tambahkan satu data lagi nih Pak Ustadz ini pasti bingung nih. Lihat ya teman-teman ya, lihat nih, pasti bingung nih. Saya berani tebak ini teman-teman. Oke, lihat ya. Surat Asy-Syura ayat yang ke 29. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Dia maha kuasa mengumpulkan semua apabila dia menghendaki. Yang saya tanya Pak Ustadz, makhluk melata yang ada di langit sebutkan satu saja. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Berarti ini disebarkan di langit dan di bumi. Pertanyaan saya, makhluk melata apa yang disebarkan di langit? Pak Ustadz jawab pakai data. Mungkin saya kurang tahu ya, ada makhluk melata yang ada di langit. Siapa tahu Pak Ustadz bisa menjelaskan kepada kami. Pak Ustadz, makhluk melata apa yang disebarkan Pak Ustadz di langit? Oke, kalau dari tadi ngomong tentang sejarah, cerita burung Abraha itu benar ceritanya, karena ada sejarah dan ada ceritanya di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, sejarah Isa ada di abad keberapa? Apakah lebih penting cerita Isa atau cerita Raja Burung Abraha?